Seorang pekerja bangunan menemukan sebuah plastik sampah berwarna hitam yang mengambang di tengah sungai Singmun, sebelah selatan Hong Kong. Karena penasaran dengan isinya, pekerja bangunan itu membuka bungkusan plastik tersebut. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang cukup menggemparkan di negara Hong Kong. Kasus ini dulunya sempat menjadi perhatian media-media setempat dikarenakan kegilaannya. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang pria bernama Lam Kor Wan, lahir di Malaysia pada tanggal 22 Mei 1955. Saat masih kecil, kehidupan Lam Kor Wan bisa dibilang cukup sulit karena ayahnya yang ringan tangan kepada dirinya, adik, serta sang ibunda. Saat menginjak usia remaja, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Hong Kong guna memperbaiki perekonomian keluarga tersebut. Seiring berjalannya waktu, perekonomian keluarga Lam Kor Wan pun mulai membaik, sehingga ayahnya juga semakin jarang melakukan kekerasan kepada keluarganya. Namun sepertinya trauma masa kecil membuat Lam Kor Wan tumbuh menjadi sosok pendiam, pemurung, dan penyendiri. Saat menginjak usia dewasa, Lam Kor Wan memutuskan untuk menjadi seorang supir taksi yang beroperasi pada malam hari. Sebagai seorang supir taksi, tentunya gaji yang diterimanya pun pas-pasan dan membuatnya belum mampu untuk menghidupi diri sendiri, sehingga ia pun masih tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah apartemen kecil, tepatnya di daerah Tok Kwak Wan, Kowloon, Hong Kong. Pada 3 Februari 1982 dini hari, Lam Kor Wan berangkat bekerja seperti biasanya. Ia mengemudikan taksinya di daerah Kimberley Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Saat itu ia berharap bisa mendapatkan penumpang dari banyaknya klub malam yang akan segera tutup. Di sana ia ikut berbaris dengan taksi-taksi yang lain, menunggu penumpang di daerah itu. Tidak lama setelah mengantri, Lam Kor Wan melihat ada seorang wanita keluar dari klub malam dalam kondisi yang sangat mabuk. Wanita tersebut merupakan seorang pekerja dari klub malam bernama Chang Fung Lan. Karena wanita itu dalam kondisi yang sangat mabuk, membuat banyak supir taksi menolak untuk mengantarkannya pulang. Tetapi berbeda dengan Lam Kor Wan yang bersedia mengantarkan dengan taksinya. Nah, karena Chang Fung Lan mabuk berat selama dalam perjalanan, wanita itu memberikan arah pulang yang terus berganti-ganti, sehingga membuat Lam Kor Wan menjadi bingung. Tidak lama kemudian, si wanita tersebut malah muntah di dalam taksi yang dikendarai oleh Lam Kor Wan, sehingga membuat emosi Lam Kor Wan semakin memuncak. Karena tidak bisa mengendalikan emosinya, Lam Kor Wan memutuskan untuk menghentikan taksinya di suatu tempat yang sepi, lalu mencekik Chang Fung Lan hingga tewas di tempat. Setelah itu Lam Kor Wan mengambil karung di bagasi mobilnya dan memasukkan tubuh wanita tersebut ke dalam karung. Baru setelah itu, ia melanjutkan perjalanan pulang ke apartemennya di daerah Tu Kwang Wan, Kowloon, Hong Kong. Ketika sampai di apartemen itu, Lam Kor Wan mengeluarkan karung yang berisi tubuh wanita itu dan kemudian dibawanya masuk ke dalam apartemennya. Di dalam apartemennya, Lam Kor Wan menyembunyikan tubuh wanita itu ke dalam sofa di ruang tamu. Ia memasukkan ke dalam kamarnya
dan menunggu semua keluarganya pergi untuk berangkat kerja. Setelah memastikan bahwa apartemennya telah kosong, Lam Korwan mengeluarkan tubuh Chang Fung Lan dari sofa lalu dibawa ke kamarnya. Di sana Lam Korwan mulai memfoto-foto tubuh wanita itu, lengkap dengan busananya hingga dalam keadaan tanpa busana. Setelah itu ia mulai memutilasi tubuh wanita tersebut menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tubuh yang sudah terpotong itu kemudian dibungkus menggunakan koran yang dilanjutkan dengan dimasukkan ke kantong plastik sampah. Ia kemudian membawa bungkusan plastik itu ke dalam mobil taksi miliknya dan mulai mencari tempat terpencil serta sepi untuk membuang bungkusan tersebut. 1 minggu kemudian, atau lebih tepatnya pada tanggal 10 Februari 1982 pagi hari, seorang pekerja bangunan menemukan sebuah plastik sampah berwarna hitam yang mengambang di tengah sungai Singmun, sebelah selatan Hong Kong. Karena penasaran dengan isinya, pekerja bangunan itu membuka bungkusan plastik tersebut, yang ternyata isinya adalah sebuah potongan kepala manusia. Saat itu ia langsung menghubungi kepolisian setempat. Aparat kepolisian memutuskan untuk menyusuri sungai tersebut selama 4 hari. Dan polisi menemukan beberapa potongan tubuh lainnya, yaitu sepasang tangan, sepasang kaki, dan torso manusia. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa mayat tersebut merupakan seorang wanita Chinese berusia sekitar 21 tahun atau 25 tahun. Waktu kematiannya sekitar 5-10 hari sebelum mayat itu ditemukan. Kepolisian setempat akhirnya berhasil mengidentifikasi mayat tersebut sebagai Chang Fung Lan, 21 tahun yang bekerja di salah satu klub malam di Kimberley Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Chang Fung Lan dilaporkan hilang oleh suaminya pada 3 Februari 1982 sekitar pukul 4 pagi dan terakhir terlihat saat akan menaiki taksi di area Kimberley Road. Pada awalnya polisi sempat mencurigai suaminya karena menurut beberapa saksi hubungan mereka memburuk. Namun karena suaminya memiliki alibi yang sangat kuat, sehingga petugas kepolisian mencoret suaminya dari daftar orang tersangka. Selanjutnya polisi melakukan investigasi ke tempat Chang Fung Lan. Terakhir kali dilihat sebelum akhirnya menghilang. Namun sayangnya polisi tidak mendapat petunjuk yang berarti. Kasus ini akhirnya menemukan jalan buntu karena kurangnya petunjuk selama kurang lebih 6 bulan. Pada tanggal 17 Agustus 1982, Lam Korwan mendatangi sebuah tempat studio foto untuk mencetak foto, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memberitahukan nama atau alamat rumahnya, dan berjanji akan datang lagi untuk mengambil hasil dari cetakan foto tersebut. Seorang manajer studio foto itu terkejut ketika mencetak roll film yang berisi foto-foto beberapa wanita dalam keadaan tanpa busana. Ada juga foto potongan-potongan tubuh wanita yang menurut dugaannya bukan merupakan hasil operasi bedah, sehingga manajer foto tersebut melaporkan kepada kepolisian. Saat polisi tiba di studio foto tersebut dan melihat satu persatu hasil foto-foto yang sudah dicetak, diketahui bahwa ada sebuah foto yang menunjukkan seorang gadis yang berusia 17 tahun yang dilaporkan menghilang oleh orang tuanya beberapa minggu sebelumnya. Akhirnya polisi menempatkan beberapa petugas untuk menyamar dan menunggu orang yang akan mengambil foto-foto tersebut. Ketika Lam Korwan datang untuk mengambil foto-foto itu, polisi langsung dengan cepat menangkap Lam Korwan. Namun Lam Korwan mengelak bahwa foto-foto tersebut bukan miliknya, melainkan milik seorang temannya. Tetapi petugas kepolisian tidak langsung percaya begitu saja dan membawa Lam Korwan ke kantor polisi lengkap dengan mobil taksi yang dia kendarai. Sesampainya di kantor polisi,
Polisi langsung menggeledah taksi yang dibawa Lam Korwan. Di dalam taksi itu ditemukan sepasang borgol, sebilah pisau dan gulungan kabel listrik. Saat Lam Korwan diinterogasi, dia tetap tidak mengaku bahwa dia bersalah. Sementara itu beberapa petugas kepolisian mendatangi dan memeriksa apartemen tempat Lam Korwan tinggal. Di dalam kamar Lam Korwan itu ditemukan beberapa barang yang membuat polisi sangat terkejut. Di bawah tempat tidurnya ditemukan sebuah koper yang berisi beberapa peralatan untuk fotografi yang cukup lengkap. Selain itu juga ditemukan sebuah kontainer besar yang berisi banyak sekali buku-buku porno, buku anatomi manusia, puluhan kaset rekaman video, tas tangan wanita berwarna merah, sepatu hak tinggi berwarna putih, ratusan foto-foto bagian tubuh wanita, peralatan-peralatan bedah, dan yang paling mengejutkan adalah ditemukannya berbagai kontainer plastik bermacam ukuran yang disegel. Dan saat segel itu dibuka oleh polisi, tercium bau yang sangat-sangat menyengat. Jadi di dalam toples-toples kecil itu adalah bagian tubuh wanita yang diawetkan dengan cairan semacam formalin atau cairan pengawet lainnya. Di salah satu toples tersebut diketahui bahwa payudara dan area kewanitaan yang sudah dimutilasi dan dimasukkan ke dalam cairan pengawet. Tim forensik membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari untuk memeriksa seluruh kamar Lam Korwan yang menjadi gudang bukti bagi kepolisian. Polisi juga menangkap ayah, ibu, dan juga adik Lam Korwan karena menurut kepolisian setempat mustahil jika Lam Korwan membunuh, memutilasi, dan menyimpan bagian tubuh korbannya tanpa diketahui oleh keluarganya sedikitpun. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian akhirnya membebaskan keluarganya karena tidak cukupnya bukti. Saat penemuan bukti-bukti itu, kepolisian menyelidiki apa isi rekaman video yang ditemukan di apartemen Lam Korwan. Di dalam video tersebut terlihat bahwa Lam Korwan sedang menidurkan wanita tanpa busana dan difoto-foto, lalu dilakukan pembedahan di area kewanitaannya. Dengan adanya bukti-bukti yang sudah ditemukan polisi, petugas kepolisian memaksa Lam Korwan untuk menunjukkan di mana tempat korban lainnya dibuang. 3 hari setelah Lam Korwan ditangkap, dia akhirnya setuju untuk menunjukkan tempat di mana korban lainnya dibuang. 140 petugas kepolisian terjun langsung untuk mencari korban lainnya di daerah Tai Hang Road, Hong Kong. Di sana petugas kepolisian menemukan 3 jasad wanita dalam keadaan membusuk di dalam karung beras dengan posisi tertekuk. 3 jasad korban yang ditemukan itu seluruh bagian tubuhnya masih lengkap, kecuali area kewanitaannya dan bagian payudara yang sudah diambil oleh Lam Korwan. Polisi mengidentifikasi 3 jasad korban tersebut sebagai Chan Wan Kit, berusia 31 tahun, merupakan seorang pekerja di salah satu klub malam. Leng Sao Wan berusia 29 tahun juga bekerja sebagai pekerja malam, dan Leung Wang Sung berusia 17 tahun menurut pengakuan Lam Korwan. Dia mengambil korbannya secara acak. Persidangan pertama dimulai pada tanggal 3 Maret 1983. Dalam persidangan tersebut, Lam Korwan mengaku melakukan semua itu karena dia adalah utusan Tuhan dan mendapat instruksi dari Tuhan. Tim pembela Lam Korwan yakin bahwa Lam Korwan mengalami gangguan jiwa, yaitu delusi yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga tim pembela meminta Lam Korwan untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Sementara untuk tim penuntut argumen bahwa Lam Korwan dianggap terlalu pintar dan sangat berhati-hati dalam melakukan aksinya. Sehingga pada tanggal 8 April 1983, hakim akhirnya menyatakan bahwa Lam Korwan bersalah atas 4 dakwaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung.
Pada tanggal 29 Agustus 1984, hukuman Lam Kor-wan diubah menjadi penjara seumur hidup. Seperti tradisi sebelum penghapusan hukuman mati di Hong Kong pada tahun 1993. Dan saat ini ia menjalani hukuman seumur hidupnya di fasilitas penjara dengan keamanan maksimum di Sekpik. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.